الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا يا ربنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام واشرح لنا صدورنا بطاعتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلمه وبعلوم مشايخه وبركاته يا رب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال يوم الجمعة لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو تكلم أو عبس أو أشار بيده أو برأسه فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata-kata pada hari Jumat bagi taulannya padahal imam membaca khutbah, putra dikeun bangun diam olehmu atau berkata olehmu atau memperbuat ia akan yang sia-sia abasa atau isyarah ia dengan tangannya atau dengan kepalanya, maka sesungguhnya telah lagha ia, dan barang siapa lagha ia maka tiada Jumat baginya. Termasuk salah satu keistimewaan sembahyang Jumat bagi sementang yang melaksanakan sembahyang Jumat, baik urang yang wajib Jumat ataupun urang yang hana wajib Jumat namun jak Jumat je. Contoh lamin urina anak min nya bila geja masjid dia sembahyang Jumat je hukum dia. Bila katro masjid ataupun pat-pat mentang kepada sembahyang Jumat nyan awate dengku khatib kagak mulai baca khutbah. Bila droh dikeun bangun yang na di samping angsit kajian imam beli pengabai kaburubah au takalam dikeun bangun yang na di samping ku sengatakan pengabai dua kali au abasa ataupun memperbuat ia akan yang sia-sia. Di mana jero tulis punan bur yang hana perleku
Artinya dipelalo dengan put yang hana berfaedah, atau diisyarah dengan jaro atau dengan ule. Isyarah dengan jaro dengan cara ditunjuk, atau wate diuk im urang lain isyarah dengan jaro pedu bak bibi. Nyan urang yang puput lagi nyan sungguh urangnya kalaka hana sili. Orang yang kahana sili nyan ada pi ganyan gepupuk sembahyang Jumat, namun hana li sempurna Jumat bagi orang. Artinya kacacat. Jadi hanya sembarangan. Karena uro yang istimewa, ibadah yang istimewa, mesti na aturan juga aturan yang istimewa. Maka bila na orang yang pegat pelanggaran, maka bagi orangnya hana sempurna Jumat. Berkata Abu Bakar Al-Husaini di dalam Kifayatul Akhyar, adakah haram berkata-kata pada waktu khatib membaca khutbah? Maka padanya itu dua qaul, dua pendapat. Salah satu daripada keduanya itu haram. Artinya orang yang pegahaba di saat khatib membaca khutbah, orangnya mendosa. Bahkan karena hukum pegahaba di saat khatib membaca khutbahnya haram. Yang pendapat yang pertamanya pendapat yang telah genas diadili oleh Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Menyebab qaul qadim artinya pendapat Imam Syafi'i wate mentang di Baghdad di Irak, kagenas hukum pegahaba wate khatib baca khutbah haram. Dan dengan dia berkata Imam Malik dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pada yang terlebih kuat daripada dua riwayat baginya. Imam-imam mazhab yang lain sepakat. Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal mempedro imamnya menyatakan hukum pegahaba wate tempuh khatib berkhutbah haram. Jadi di sini ke jika hana sempurna li sembahyang Jumat, artinya pahala sembahyang Jumat hana sempurna li gitu li urungnya, kakurung dari yang gitu li urung yang hana pegahaba. Bahkan karena urungnya hana menghormati Jumat, hana menghormati khatib yang tengah berbaca khutbah, maka dikurangi pahala di samping orang yang pegahapanya mendosa. Yang menurut pendapat yang paling kuat. Bahkan karena sabda Nabi SAW, apabila berkata engkau pergi tolong kamu padahal imam membaca khutbah hari Jumat, putra kata takkan bangun, diam olehmu, maka sesungguhnya lara engkau dan makna lara itu berdosa. Faqad lara, kemana lara berdosa. Dan orang yang kamu dosa dalam pelaksanaan sembahyang Jumat, maka hana sempurna li Jumat bagi orangnya. Yang mandum manteng yang hadir masjid untuk jak sembahyang Jumat. Pokok orang yang wajib Jumat atau orang yang hana wajib Jumat, ada nama dengan gejak masjid dia sembahyang Jumat. Bila khatib kagak baca khutbah ganyan di pegahaba, nyo ganyan mendosa dan Jumat hana disempurna. Yang pendapat yang pertama. Dan pada qaul jadid pendapat yang kedua, qaul jadid pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Karena 26 nedu Imam Syafi'i na ijtihad hukum.
awal-awal di Baghdad di Irak. Di sini kebunan dengan pendapat qadim karena awainan. Qadim artinya awal. Sementara waktu hijrah ke Mesir, di sini pun Imam Syafi'i berijtihad. Ya, maka pendapat yang hasil dari ijtihad Imam Syafi'i di Mesir kebunan dengan pendapat jadid, pendapat baru. Yang antara yang jadid dengan yang qadim, hanjit tak pilih kita nyodah tak amalkan. Akan tetapi mesti tak amalkan dengan pendapat yang lebih kuat. Dan di antara qadim dengan jadid lebih kuat pendapat jadid. Karena ilmu Imam Syafi'i waktu di Mesir kan lebih matang. Betul-betul puncak keilmuan banyak, kealiman banyak, betul-betul kata puncak. Kecuali pada buah masalah yang lebih kuat pendapat qadim. Antara lain lagi waktu maghrib. Waktu maghrib dua pendapat. Yang menurut pendapat Imam Syafi'i di Baghdad, pendapat qadim, sampai terbenam syafaq yang merah. Sementara pendapat jadid mulai dari diluk matahari sampai selesai sembahyang maghrib 2 rakaat, rawatib 2 rakaat, kemudian zikir yang kawarid. Habis bacaan zikir yang kawaridnya kaitan manusia. Dina kadar di sembahyang maghrib pada 10 minit. Sembahyang sunat ba'diyah baru 10 minit tu. 10 minit tu zikir tu wirid. Kita ngaji berarti miapa 7 kita mau baca maghrib, yang 8 kaji nangis. Yang pendapat jadi. Namun di antara dua pendapatnya lebih kuat pendapat qadim. Ya hinan antara lain contoh. Pakai hinan lebih kuat qadim. Karena waktu diperiksa dalil oleh para mujtahid tarjih, lebih kuat dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i waktu di Baghdad tentang waktu sembahyang maghrib. Karena kuat dhaif pendapatnya kembali kepada dalil, kembali kepada hadis yang dijadikan sebagai rujukan untuk ijtihad hukum. Pada depu kuat anak kuat dalil bekalan so periwayat hadis. Ini periwayat hadisnya Imam Bukhari atau Imam Muslim atau dua-duanya, makanya berada di posisi urutan paling tinggi. Maka di sana kepakai hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Nasa'i, oleh Tirmizi, oleh Hakim. Yang hadisnya kekuatan di miyub hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kenarakan. Jadi menurut pendapat jadi bahwasanya berkata-kata pada ketika itu tiada haram dan diam itu sunat juga. Bahkan karena barang yang diriwayatkan dia oleh Syekhuna, bahwasanya Sayyidina Utsman masuk ia padahal Sayyidina Umar tengah membaca khutbah. Maka berkata Sayyidina Umar, apalah hal kaum mutaakhirin mereka itu daripada abang. Maka kata Sayyidina Utsman, ya Amirul Mukminin, tiada aku melebihi tatkala aku mendengar bang, melainkan aku mengambil air sembahyang juga. Jadinya dalil yang diriwayatkan oleh Syekhuna yang pendapat jadi. Jadi menurut pendapat jadi pegahaba wate tengku khatib kebaca khutbah hana harum. Artinya hana mendosa orang yang pegahaba wate. Sementara menyogit im maka urungnya merompak pahala karena hukum im sunat. Alasan karena hadis yang diriwayatkan oleh Syekhuna yang mana pernah
kejadian masa Sayyidina Umar menjadi khalifah. Di saat Sayyidina Umar bin Khattab tengah nedang di ada mimbar membaca khutbah, terus Sayyidina Utsman bin Affan nedamang wadanya nekun li Sayyidina Umar, apakah hal kaum mutaakhirin mereka itu daripada abang? Kiban ke keadaan kaum yang telat mereka itu daripada abang. Artinya kabuno kada azan nyo baru tu. Yang teguran Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman. Najawab oleh Sayyidina Utsman, ya Amirul Mukminin, wahai yang mengurusi urusan orang mukmin, tiada aku melebihi tatkala aku mendengar bang, melainkan aku mengambil air sembahyang jua. Begitu long dengar azan, langsung long tunggu sembahyang, long berangkat lagi. Cuma karena bang tiga tentu terus long dono jika baca Quran. Yang keinginan asal muasal sampai disyariatkan azan dua kali untuk hari Jumat, supaya jenah peringatan kepada orang-orang yang mentang di rumah, yang mentang di pasar, mentang pada tempat kerja, menyambut kerja, yang bawa wate untuk sembahyang Jumat ke arah utama. Jadi azan pertama untuk memberitahu kepada orang-orang yang mentang jauh, yang bawa wate zuhur kaidamam. Azan pertama kaidamam wate zuhur, hanji kaidamam wate zuhur. Karena ramai orang yang di rumah, orang yang hana wajib Jumat dan jika sembahyang aja begitu idam wate zuhur. Mak menyeru kedengar azan kaidamam wate zuhur. Orang makara-kara kena jauh, jak sembahyang aja padahal wate zuhur belum. Jadi hanjit azan punya kalau minta mau waktu itu. Azan pertama kaidah mau waktu itu. Lihat azan pertama sembahyang sunat 2 rakaat qabliyah Jumat. Kemudian bedah muadzin ke azan kedua di saat tengku khatib kali beri ada mimbar. Artinya oleh sembahyang rawatib bedah khatib beri ada mimbar, lebih tajam duduk bedah muadzin azan kedua. Jadi hana alasan li urung sampai kali ada azan kali baca khutbah baru tu. Mana aja sebahagian saudara kitanya yang kepahari matan 2 gol. Lagi hana aja baca pun. Cuma yang karena hana lebih baca dari. Padahal kahana tu sampai tingkat tiap hari. Adapi hana masa Nabi, namun Nabi kalau nepegang sabo komitmen untuk para sahabat. Ashabi kan nujum, bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat dunia bagaikan bintang gemintang di langit. Biayihim dari mana mereka itu kamu ikuti, ihtadaitum niscaya kamu terpetunjuk. Artinya karena izin Rasulullah untuk kepegat ada yang baru di para sahabat yang belum naba masa Rasulullah bila memang dibutuhkan. Yang kita hanya istilah bod yang diakan bid'ah jiutkan hanjir, tapi sampai ujung sampai dalam neraka. Mulai ke Nabi dalam neraka ujung. Baca gunung bid'ah dalam neraka ujung. Bid'ah betul bid'ah, tapi kan bid'ah yang buruk. Jadi ada hadis yang kita baca terjemahan dia orang yang baca. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fitnah. Tip-tip bid'ah sesat, tip-tip sesat dalam neraka. Padahal dalam hadis yang lain Nabi nanakun man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru fa'iliha man amila. Pahala kan pahala drog yang kubur mentah, orang lain yang ikut kubur.
Bud yang gad yang dipegat di urungnya juga keberi kepada orang yang pegat. Lagi contoh pegat daya. Pegat daya hana makanan. Pegat pondok pesantren hana makanan. Hana pondok-pondok. Jadi jino kada pegat bid'ah betul bid'ah. Tapi kan bid'ah dalam neraka. Bid'ah hasanah, bid'ah dalam surga. Karena yang dapatnya sunnatan hasanatan. Yang bukan Nabi sih. Artinya kalina izin Pak Nabi untuk para sahabat nepegat hal-hal yang bila urung diikuti dipupuk adanya pahala mengalir kepada orang yang pegat itu. Atau yang pegat daya pun mengalir pahala. Kan. Jadi nyan dua pendapat. Jadi wate kata depuna dua pendapat. Apalagi nya pendapat langsung dari imam mujtahid yang bedanya ikut. Nah, ini Imam Syafi'i, maka ada entah yang lebih kuat antara pendapat qadim dengan pendapat itu. Menyoba masalah pegahaba bahwa khatib karena ada mimbar kebaca khutbah nyan hanjit hukumi dengan haram. Putrasi hukum makruh. Karena miata hukum dengan haram, maka sungguh bertentangan dengan hadis tentang tentang kejadian yang terjadi masa Khalifah Sayyidina Umar. Jadi miata hukum haram berarti yang dipukul oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar, buat bid'ah, buat ahli neraka. Man dua-dua sahabatnya, dua-dua Khalifah Rasyidinnya yang kana jamin tamang surga dari Rasulullah. Gimana nak pula ahli neraka? Jadi pegatan dua ke, so yang pegatan dua ke Sayyidina Utsman terawih berjamaah tepat-tepat sampai 20 rakaat dengan witir. So yang pegat Sayyidina Umar gimana kena duduk manusia yang kana jamin surga dari Rasulullah ahli neraka. Maka kada langkahi haba Nabi. Jadi jangan sembarangan membid'ah-bid'ahkan orang lain dan jangan mau dibid'ah-bid'ahkan. Kitanya hana dia aku bid'ah kau. Dan kitanya hana tim dia akan lego bid'ah. Artinya tabantah dengan dalil. Jadi benar keyakinan dalam hati kitanya putra yang kitanya amalkan, yang kagak purno oleh guru-guru kitanya hana yang jitu menyebabkan kitanya sesat sampai ujung pada neraka hana. Walaupun karena jino media ka luah datang orang-orang yang ahli bid'ah hana diberi tuduhan kepada kitanya ahli bid'ah. Bahkan ada orang yang ahli bid'ah. Karena orangnya yang surah-surah bid'ah tu. Yang surah-surah bid'ah punan tukang bid'ah. Siapa lagi yang surah-surah bakso? Bakso benar, bakso gede. So surah bakso. Tukang bakso. Orang surah menggoreng, tukang pakai menggoreng. Jadi kitanya hana pernah ada apa-apa bid'ah. Apalagi miapa pernah ke TV nya TV berkata yang ke si be miona siaran 5 macam Roja TV, Wisal TV, Suro TV yang di siaran macam kode TV Donald Bebe. Apa menyesatkan Miyajino karena Al-Bahjah TV Buya Yahya TV Sikurung yang but tapi TV Sikurung ada ahli sunnah wal jamaah Buya Yahya Al-Bahjah TV ada ahli sunnah wal jamaah
Walaupun menarik wadah tadi tapi baik dokter dengar karena ditanya kalau tip ngan tadi mang-timang roh mecok. Roh mecok atau roh manggu hampir-hampir mungkin si terpengaruh. Apa disertakan tadi sih cuma karena hanya sobantah di sana tapi kiri ditanya kanyu. Nah,